Salam sehat, salam sukses. Kembali dengan saya Parlindungan Sitorus SHMA. Ya, ini saya baru pulang dari persidangan MKC di PN Ciamis. Dari sana ya saya mendapat keterangan bahwasanya KTP MKC itu di Cikarang ya, bukan di Ciamis. Jadi apa yang disampaikan Bobson Samsir Simbolon itu sesat ya, itu sesat ya. Itulah orang yang sok pintar, orang yang berapa ya, dikata dalam tempurung ya. Dia kira ini dunia itu kecil sempit. Jadi kata itu kan kalau di bawah tempurung itu kan kayak dunia itu sempit. Nah, setelah tempurungnya terbuka, ya barulah dia sadar bahwasanya dunia itu besar. Nah, seperti itulah si Samsir Simbolon ini, Bobson Simbolon ini. Nah, sehingga dia selalu menyalahkan apapun yang dilakukan tim advokat MKC ya, tim Lae Komarudin Simanjuntak, Martin Simanjuntak dan anaknya MKC, dan satu lagi yang wanita saya tidak tahu namanya ya. Ternyata ulas punya ulas, saya mendapat keterangan pengakuan bahwasanya si Bobson ini awalnya menawarkan diri mau jadinya kok advokatnya MKC ya. Awalnya ternyata Bobson ini menawarkan diri mau untuk dipakai jadi advokatnya MKC. Ya mereka mikir, oh kamu masih S1 aja kok, dan lagi kan kamu advokat kampung Bengkalis. Nah, nggak mau lah mereka pakai kamu. Oh saya aja ketua umum organisasi sempat saya menawarkan ya, waktu perkaranya di Jawa Timur loh ya, waktu perkaranya di Jawa Timur ada laporan dari sekelompok ormas Islam melaporkan MKC di Polda Jawa Timur ya. Jadi saya menawarkan ya, saya bersedia menjadi pendampingin, saya sampaikan seperti itu pun di komen, bukan menghubungi mereka. Saya nggak ada menghubungi mereka, cuman saya waktu di komen YouTube itu, komen YouTube-nya Yusuf Manibulu, saya komenkan ya, saya bersedia menjadi advokatnya MKC. Tapi MKC belum diperiksa pada saat itu ya, moro-moro dia ditangkap di Bali itu loh. Jadi Bobson Samsir Simbolon, kamu itu jangan mengajarkan sesat lah ya, kamu jangan mengajarkan sesat, memberikan edukasi yang sesat. Kamu bilang KTP atau tempat tinggalnya MKC itu di Ciamis, sementara fakta itu ya, dia itu di Ciamis memang, tapi diusir ya, diusir sama massa, terus pindah ke Pangandaran ya, terus diusir lagi, pindah meneh itu loh, sehingga akhirnya dia di Cikarang. Sekarang juga dia nggak bisa tempat tinggal di situ. Kasihan keluarga mereka ini ya, hanya karena berpindah agama ya, nggak boleh menempatin rumahnya. Seperti apa Indonesia ini, seperti apa ya. Saya tadi cerita sama anaknya MKC ya, kalian tinggalnya di mana? Di Cikarang bang ya. Terus saya nggak bisa pulang ke sana loh, nggak bisa pulang loh. Bayangkan Bobson Samsir Simbolon, oh prihatin dikit po ya, sedikit tidaknya jangan menjerumuskan lah, jangan menyesatkan lah. Kalau kamu tidak membantu dengan doa ya, saya saja dari Surabaya datang ke Ciamis berapa jam 12 jam. Berapa jam perjalanan? 12 jam. 12 jam naik mobil. Bayangkan itu. Saya sempatkan datang ke Ciamis, ke NMU Ciamis untuk mengetahui kamu itu siapa. Saya banyak pekerjaan loh. Ya, saya banyak pekerjaan. Ya. Tapi saya datang ke Ciamis. Ya, sekedar saya berikan apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Ya, tapi saya nggak ngungkit-ngungkit masalah saya bantu, enggak. Ya. Tapi inilah apa namanya, sebagai praktisi, terus sebagai juga satu iman ya.
Apa salahnya kita berikan doa, dukungan, moral, bukan malah menyesat-sesatkan. Ya, seperti Anda, Bobson Samsir Simbolon. Ya, saya sudah sampaikan kepada mereka. Ya, saya sudah sampaikan kepada mereka, berikan kuasa saya kuasa agar saya pidanakan Simbolon. Ya, saya sudah sampaikan kepada mereka. Jadi timnya ini lagi berembuk. Ya, saya minta kuasa sama mereka agar saya pidanakan jenengan. Ya, agar saya yang pidanakan sampean. Ya, saya minta kuasa itu. Ya, saya tahu kalau perkara pidana itu pelapor itu harus langsung prinsipal. Tapi karena ini adalah undang-undang IT, itu wajib pakai pengaduan. Ya, pakai pengaduan tertulis. Nah, biar kamu tak ajarin ya, kalau undang-undang IT itu pakai pengaduan tertulis bisa. Tidak perlu harus laporan polisi LP. Ya, kamu jangan menyesat-sesatkan lah. Ya, kamu pakai gelar kamu S1 CL, aduh ketua CLP ya. Dosennya CLP itu loh di Jawa Timur, itu teman saya, tenaga pendidiknya Pak Alam itu teman saya. Ini loh, lebih baik banyak teman bos. Ya, Pak Tungkir pengacaranya pertama MKC. Pak Tungkir itu kenal sama saya. Ya, Sutungkir. Ya, karena saya ketua DPC Seknas Advokat DPC Surabaya. Saya ketua Seknas DPC Surabaya. Nah, jadi Pak Tungkir itu saya kenal. Ya, dia pernah bersidang juga di Surabaya. Itu loh, jangan cari lawan lah, Bobson Samsir Simbolon. Nggak usah cari lawan. Kamu debat umat Kristen yang baru kau maki-maki dalam channelnya Muslim, kamu angkat telur. Itu namanya kamu angkat telur, memecah belah kamu itu. Kamu ngaku dari setia STIA semester 1 mempelajarin agama Islam. Lu saya ini loh mahasiswa doktor hukum loh ya, S3 IAIN Cirebon. Ya. Doktor hukum keluarga Islam, HKI. Ya. Hukum keluarga Islam. Ya, HKI. Tapi saya nggak mentang-mentang, nggak seperti Anda. Anda itu seperti apa ya? Kalau saya lihat baru belajar karate sabuk putih, ya sudah semua ditantangin, ya baru sabuk putih, semua ditantangin, ya bonyok Anda, ya. Jadi janganlah seperti itu. Bobson Samsir Simbolon. Saya ingat Anda sebagai ya, karena tulang saya ya. Nah, kalau enggak tulang saya nggak peduli. Ya. Itu loh. Ya. Si Tungkir itu manggil tulang, saya manggil tulang. Tanya si Tungkir. Kalau kamu kenal si Tungkir. Nah, kamu tanya si Tungkir. Saya pernah ketemu sama dia. Ya. Tulang saya bilang waktu dia sidang di Surabaya. Ya. Jangan gara-gara karena konten berharap banyak yang like, view, kamu menghalalkan berbagai cara. Saya enggak mau. Saya minta nggak usah di subscriber saya punya YouTube saya, nggak usah di like, nggak usah di share, nggak usah. Enggak perlu itu. Saya bukan makan dari sana kok. Saya ini advokat kok. Saya nggak makan dari sana. Saya nggak perlu channel-channel itu. Ya, saya nggak tergiur. Ya, jujur saya nggak tergiur. Ya. Saya nggak tergiur dengan itu. Ngapain saya tergiur dengan itu? Ya, saya banyakan kerjaan lain kok. Istri saya juga advokat. Istri saya tamatan HKBP Nomensen tahun 2000. Nah, Anda tahun 2004 masih jauh di bawahnya. Istri saya tamatan tahun 2000. Ya.
Anda 2004. Gak usah lah, sesama kita Batak itu gak usah lah perlu kita mengomentarin pekerjaan orang lain, ya nggak perlu. Di atas langit ada langit, di atas langit ada langit, ya itu ya saya ingatkan. Bopsom Samsir Simbolon, ya kalaupun pihak keluarga MKC pernah menolak Anda tidak perlulah sakit hati, berlapang dada aja, berjiwa besar aja. Ya, contoh saya juga pernah menawarkan diri, ya saya pernah menawarkan diri di komen loh, tapi di komen YouTube-nya Manibulu. Nah, ya saya berjiwa besar. Nah, kalau Lai Komarudin yang yang menjadi kuasa hukumnya, ya kita dukung. Saya dukung banget. Ya, saya dukung. Saya katakan tadi, apabila ada yang lawan atau dari luar, orang lain fokus saja menangani perkara MKC. Ya, yang perkara dari luar nyerang dari luar hadapan dengan saya siap mendampingin. Saya siap memberikan pembelaan. Ya, biar yang dari luar bagian saya. Ya. Yang dari luar yang menyerang orang lain bagian saya. Nah, orang lain fokus saja menangani perkara MKC. Saya bilang seperti itu. Dan berikutnya untuk sidang berikutnya saya nggak bisa mengikuti karena saya mau pulang kampung. Saya mau pulang kampung ke Medan. Nah, kalau Lai mau ketemu dengan saya di Medan, monggo. Ya. Monggo silakan. Nah, biar Lai kenal saya siapa di sana gitu loh. Saya bukan dari orang baik-baik lah, saya dari orang bejat. Nah, tapi puji Tuhan, akibat dari kemurahan Tuhan saya bisa seperti ini. Ya, saya bisa dari seperti ini, dari kemurahan Tuhan itu lah. Ya, jadi gak usah lah karena mau channel berharap dapat view banyak. Ya, kita halalkan segala cara. Ya, dengan menghantam rekan sendiri. Ya, nggak boleh seperti itu, jangan. Saya waktu di wartawan saya bilang kepada teman-teman rekan, jangan tulis wartawan, walaupun wartawan itu salah, kalian jangan tulis. Ya, kalian jangan tulis. Ya. Walaupun salah, ya contoh dalam perkara ini, ya walaupun polisi ada kekeliruannya, ada kesalahannya, dibela sama jaksa. Nah, begitu juga jaksa dibela sama hakim. Jadi satu kesatuan nyambung. Lah kamu advokat sama-sama advokat nggak bela, malah memojokkan. Ya seolah-olah kamu yang lebih pintar dari Lai Komarudin. Padahal lebih senior, kamu akuin. Nah, kamu akuin dia lebih senior. Satu hal lagi, tadi saya tanya jelas sama Lai Martin, ya. Dia ditangkap saat itu pasal berapa lah? Undang-undang IT, penodaan agama. Ya. Tidak ada pasal menyebar kebohongan. Jadi itu ditambah setelah P19. Ya. Setelah P19 perkaranya balik lagi, jaksa memahamakan tambahkan penyebar kebohongan agar masa penahanannya bisa bertambah. Ini kan teknik kotor, paham nggak? Ini teknik kotor yang tidak dibenarkan. Ya, penangkapannya dia jelas undang-undang IT dan penodaan agama. Nggak ada itu pasal yang ditambahkan itu, nggak ada. Nah, penyebaran kabar bohong itu yang ancaman hukumannya 10 tahun. Kalau ancaman hukumannya 10 tahun, masa penahanannya bisa bertambah lagi 120 hari. Ini teknik dari mereka, ya, agar berkas BAP, berkasnya si MKC bisa P21. Nah, itu sudah P19. Kalau saya pengacaranya, saya pasti ribut. Ya, saya pasti ribut. Saya pasti akan tolak itu. Ya, pukul meja. Nah, tangkap polisi, tangkap. Ya, saya pasti itu. Karena apa? Ini namanya penjoliman. Gak bener itu namanya. Nah, saya tanya tadi, dia ditangkap kasusnya apa lah? Surat penangkapannya apa?
Ya. Penangkapannya itu undang-undang Haiti dengan penodaan agama. P19 berkas sudah P19, jaksa nambah karena masa penahanan akan habis. Dikeluarkanlah penyebaran bohong, pemberitaan kabar bohong yang ancam hukumannya 10 tahun. Itu loh. Hanya untuk agar masa penahanannya bertambah. Dari sini saja kita bisa lihat dugaan penyimpangan itu. Ini saya akan tulis. Saya akan tulis di media. Saya akan tulis berupa opini. Saya akan tulis ini. Kemana lagi mencari orang mencari keadilan? Ya, kemana lagi? Penyebaran kabar bohong. Ya, yang menjadi ironisnya, Paul Sang dan kelompoknya sampai sekarang dibiarkan koar-koar, ya, merasa mereka yang paling benar, padahal mereka menyebarkan kebohongan. Saya juga akan buatkan laporan atau pengaduan. Saya minta seluruh yang ikut masuk kontennya Paul Sang itu diperiksa. Ya. Ingat pasal 55, pasal 56 turut serta. Ya. Ingat pasal 56, pasal 55, pasal 56 turut serta. Paham nggak? Kau yang dimaksud dengan pasal 55, pasal 56? Kalau nggak paham buka lagi KUHAP. Ya. Jadi ayolah kita saling bahu membahu. Ya. Anggota saya banyak Muslim. Ya. Anggota saya banyak Muslim. Dan saya bayar tamatan dari Universitas Islam semua. Nah. Ini teman saya ini. Ini Muslim totok ini. Didikan Gus Dur ini. Ya Gus. Didikan Gus Dur ini. Militan Gus Dur ini. Jadi jangan malah kita kompori. Kalau bisa kita persatukan. Ya. Janganlah kamu merasa kodok di dalam tempurung. Ya, saya ingatkan kamu Bobson Samsir Simbolon. Ya. Saya ini ponakanmu mengingatkan kamu. Ya, kalau nggak mau diingatkan itu hakmu. Ya, kalau kamu nggak mau diingatkan itu hakmu. Saya nggak bisa maksa. Ya, tapi kamu juga tidak bisa menyetop saya. Ya, kamu juga tidak bisa menyetop saya. Ya, ini loh. Saya dari Surabaya jauh-jauh loh. Sampai mata saya cekung. Ya, kamu siapa? Perkara saya banyak. Ini saya sempatkan. Ponakan saya tanggal 18 wisuda. Tanggal 20 saya pulang Medan. Tapi saya sempatkan ke sini. Ya. Saya sempatkan ke sini. Jadi kepada teman-teman media sosial, apa yang disampaikan Bobson Samsir Simbolon itu semua sesat, itu semua nggak benar. Ya, orang ini sok pintar, padahal hanyalah kata di bawah tempurung. Ya, advokat kampung yang sok merasa sudah nasional. Ya, dia buat gelarnya SH, CLP, apa itu? Itu nggak usah pendidikan, bisa langsung kok dapat itu. Ya Bobson ya, pada masyarakat ya, khususnya yang mengikuti channelnya Bobson ya, agar hati-hati dengan orang ini. Ya, orang ini manis di bibir, ya manis, mulutnya manis, ngomongnya manis, ya mulutnya manis. Ya, kalau saya enggak, saya nyentak-nyentak. Tapi orang yang nyentak-nyentak, orang yang kasar itu jujur. Ya, itu jujur. Daripada manis di bibir, ya ternyata bujukin ini tolnya. Oh, itu Bandung ya? Bandung Jakarta. Bandung Jakarta. Loh, mana tolnya ya? Oke. Salam sehat. Salam. Iya tadi itu.
Sampai channel berikutnya.